Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi yang akan kita bahas sekarang adalah tentang rangkaian searah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari cara mengukur arus dan tegangan dan hukum Ohm. Sekarang yang akan kita pelajari tentang rangkaian resistor, rangkaian sumber tegangan, dan rangkaian jembatan Wheatstone. Yang pertama, rangkaian resistor. Nah, rangkaian resistor ini ada rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran antara seri dan paralel. Yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian yang mana komponennya terhubung melalui satu jalur. Nah, dapat diperhatikan. Nah, ini terhubung dalam satu jalur. Nah, ini dalam satu jalur. Sama juga dengan ini dalam satu jalur. Nah, ini disusun secara seri lampunya. Ini resistornya disusun secara seri. Nah, ciri-cirinya yang pertama, arus yang mengalir di tiap titik sama besarnya. Karena rangkaiannya ini melalui satu jalur, jadi arus yang mengalir adalah sama. Jadi arus di titik ini akan sama dengan arus di titik ini. Kemudian yang kedua, rangkaian seri resistor berfungsi sebagai pembagi sumber tegangan. Nah, dia pembagi sumber tegangan yang mana V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Kemudian untuk hambatan totalnya adalah penjumlahan dari semua hambatannya. Jadi RS atau hambatan pengganti dari rangkaian seri ini adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Sekarang kita lanjut ke rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang mana komponennya dihubungkan secara bersusun sehingga terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Nah, seperti ini. Jadi dia bersusun dan terdapat cabang. Ini ada cabang, ini juga ada cabang. Nah, ciri-cirinya yang pertama, beda potensial pada ujung-ujung tiap komponen sama dengan beda potensial pada ujung-ujung hambatan pengganti. Jadi, beda potensial P1, P2, dan P3 sama dengan V. Yang kedua, kuat arus yang melalui hambatan pengganti paralel sama dengan jumlah kuat arus yang melalui tiap-tiap komponen. Jadi, untuk arusnya adalah penjumlahan dari I1 tambah I2 ditambah I3. Yang terakhir, kebalikan hambatan penggantinya sama dengan jumlah kebalikan hambatan dari tiap-tiap komponen. Jadi 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, perbedaannya rangkaian seri dan paralel. Yang pertama, cara menyusun komponen. Kalau rangkaian seri disusun secara berurutan. Kalau rangkaian paralel disusun secara bersusun. Nah, berurutan ini maksudnya disusun secara sejajar atau berderet seperti ini. Kemudian penggunaan saklar dan kabel. Kalau rangkaian seri, hemat saklar dan kabel karena rangkaiannya tidak bercabang. Kemudian kalau rangkaian paralel, dia boros saklar dan kabel. Kemudian kontinuitas komponen listrik. Kalau rangkaian seri, padam satu lampu, maka lampu yang lain juga ikut padam. Kalau rangkaian paralel, padam satu lampu, yang lain akan tetap menyala. Kemudian kondisi komponen listrik. Kalau rangkaian seri, dia berpijarnya tidak sama terang. Kalau rangkaian paralel, berpijarnya sama terang. Nah, untuk hambatan total, kalau rangkaian seri lebih besar dibandingkan hambatan tersebar pada rangkaian seri. Kalau rangkaian paralel lebih kecil dibandingkan hambatan terkecil pada rangkaian paralel. Nah, ini adalah rangkaian campuran gabungan seri dan paralel. Nah, R1 dan R2 ini seri. Kemudian R1 dan R2 tadi kita dapatkan RS1, kita paralelkan dengan R3. Nah, RS1 dan R3 kita serikan lagi dengan R4. Nah, sekarang rangkaian sumber tegangan. Jadi rangkaian sumber tegangan juga sama. Ada rangkaian seri,
paralel, dan juga campuran. Nah, kita langsung saja untuk rangkaian seri paralel seperti ini gambarnya. Nah, untuk tegangan beda potensial serinya V1 ditambah V2 ditambah V3. R seri ini maksudnya adalah hambatan dalam total. Jadi sumber tegangan itu juga mempunyai hambatan total. Nah, untuk R serinya R1 ditambah R2 ditambah R3. Sekarang rangkaian paralel. Nah, ini contoh gambarnya dari rangkaian paralel. Nah, untuk beda potensial paralelnya akan sama dengan beda potensial sumber tegangan 1 sama dengan P2 sama dengan P3. Nah, untuk 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, yang terakhir ada rangkaian jembatan Wheatstone. Selain dari rangkaian seri dan paralel, ada yang namanya rangkaian jembatan Wheatstone. Nah, gunanya untuk mengukur atau menentukan salah satu nilai hambatan yang tidak diketahui besarannya. Nah, ini adalah contoh rangkaiannya. Bisa seperti ini, atau seperti ini. Nah, ini namanya. Ini ada jembatannya. Ini ada jembatannya, ini juga ada jembatannya. Nah, cara menentukan hambatan penggantinya. Jadi di sini ada dua kondisi. Kondisi pertama, jika hasil perkalian silangnya sama. Hasil perkalian silang ini maksudnya R1 dan R3. Ini berseberangan. Jadi R1 dan R3 sama dengan R2 dan R4. Maka R5-nya yang di tengah-tengah ini diabaikan atau dianggap tidak ada. Jadi rangkaiannya menjadi seperti ini. Jadi R1, R2, R3, R4. Nah, jika sudah seperti ini, dapat kita cari dengan rumus rangkaian seri dan paralel. Yang pertama, R1 dan R4 kita serikan, R2 dan R3 juga kita serikan, kemudian kita cari 1 per Rp-nya atau rangkaian paralelnya. Nah, kondisi yang kedua, jika hasil perkalian silangnya tidak sama. Nah, jika R1 dan R kali R3 tidak sama dengan R2 kali R4, maka kita memerlukan rangkaian bantu. Nah, rangkaian bantunya seperti ini. Jadi ada kita tambah RA, RB, dan RC. Nah, yang mana RA, RB, dan RC ini menggantikan R1, R2, dan R5. Jadi R1, R2, dan R5 ini hilang. Jadi tinggal RA, RB, RC, R3, dan R4. Nah, untuk rumusnya mencari RA, R1 dikali R2 per R1 tambah R2 tambah R5. Begitupun seterusnya untuk RB dan RC. Nah, kemudian selanjutnya cari hambatan pengganti rangkaian tersebut seperti mencari pada rangkaian seri dan paralel. Nah, sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.